Wahai makhluk Allah, tolong antarkan saya ke Madura. Tolong bule antar lagi ke Kuanyar Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Titos Minoritas. Kali ini kami berada di Pulau Garam Madura. Madura mempunyai 4 kabupaten, diantaranya Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Dan kali ini kita berkunjung ke wilayah Bangkalan. Bangkalan ini ada beberapa kecamatan, diantaranya adalah Kuanyar. Kuanyar dapat ditempuh dari kota Bangkalan sekitar 1–1,5 jam perjalanan darat. Jalan utama sudah beraspal, namun akses menuju desa-desa di wilayah pesisir mungkin masih banyak dalam kondisi terbatas. Kita akan mengunjungi sebuah makam keramat di daerah Kuanyar, yaitu makamnya Sayyid Zainal Abidin, atau dikenal orang sini sebagai Sunan Cendana. Di antara deretan penyebar Islam di tanah Madura, nama Syekh Zainal Abidin atau yang dikenal sebagai Sunan Cendana menempati posisi penting, khususnya di wilayah Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura. Beliau merupakan tokoh waliullah yang dikenal memiliki karomah tinggi dan dihormati masyarakat karena perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di daerah pesisir selatan Madura. Syekh Zainal Abidin diperkirakan hidup pada masa setelah era Wali Songo, sekitar abad ke-17 atau 18 Masehi. Beliau berasal dari keturunan bangsawan atau ulama besar. Beberapa versi menyebutkan bahwa beliau memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel dari jalur Sunan Derajat, atau keturunan dari tokoh penyebar Islam di tanah Jawa. Dalam perjalanannya menyiarkan agama Islam, Syekh Zainal Abidin memilih menetap di Kuanyar, daerah yang kala itu masih dipengaruhi oleh tradisi animisme dan kepercayaan lokal. Melalui pendekatan dakwah yang lembut, penuh hikmah, dan penuh kasih sayang, ia berhasil mengislamkan banyak masyarakat lokal tanpa kekerasan. Salah satu ciri khas dakwanya adalah menggunakan pendekatan budaya dan kesenian, serta mengislamkan ritual lokal tanpa langsung menghapusnya, melainkan memodifikasi agar sesuai dengan ajaran Islam. Gelar Sunan Cendana diberikan karena beliau konon sering berzikir dan berdakwah di bawah pohon cendana yang tumbuh di area tempat tinggalnya.
Pohon cendaya dikenal harum dan langka, sehingga menjadi simbol dari kesalehan, keberkahan, dan kemuliaan beliau. Bahkan ada keyakinan masyarakat bahwa aroma harum dari kayu cendana sering tercium di sekitar makamnya, terutama pada malam-malam tertentu sebagai pertanda karoma dan keberkahan spiritual. Silsilah beliau menurut tulisan di papan nama di daerah sini masih bersambung kepada Ba'alawi atau kakek moyangnya para habaib. Ini perlu diluruskan karena Wali Songo bukan nasabnya dari Ba'alawi. Ini adalah tugasnya PWILS daerah Madura. Makam Syekh Zainal Abidin atau Sunan Cendana terletak di Desa Pereng, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura. Makam ini berada di sebuah kompleks yang asri, dikelilingi pepohonan rindang, dan sering dikunjungi oleh para peziarah dari Madura dan dari daerah Jawa lainnya. Makamnya berada di dalam bangunan joglo sederhana namun penuh wibawa. Di sekitar kompleks juga terdapat makam keluarga dan santri beliau. Setiap malam Jumat Legi dan bulan Maulid, makam ini ramai dikunjungi oleh peziarah. Banyak yang datang untuk mencari berkah, ngalap berkah, memohon doa, serta menenangkan hati. Di kalangan masyarakat Madura, khususnya Kuanyar, Sunan Cendana dianggap sebagai tokoh wali yang memiliki pengaruh besar terhadap keislaman mereka. Banyak cerita mistis yang berkembang di sekitar makam. Dahulu kala ketika dakwah Islam mulai berkembang di Pulau Madura, Sunan Cendana, seorang wali Allah yang penuh kebijaksanaan dan karomah, dikenal sering bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan ajaran Islam. Suatu hari beliau ingin menyeberang dari pesisir Madura menuju pulau seberang. Dalam beberapa versi diceritakan pada saat itu tidak ada perahu atau kapal yang bisa mengantarkan. Cuaca buruk, ombak besar, dan nelayan enggan melaut. Dengan keyakinan dan tawakal penuh kepada Allah, Sunan Cendana kemudian berwudu dan bermunajat di tepi pantai. Ia memohon petunjuk dan bantuan untuk bisa menyeberang demi menyampaikan risalah dakwah. Dan saat itu terjadi hal luar biasa. Muncullah seekor ikan hiu raksasa dari tengah laut. Wahai makhluk Allah, tolong antarkan saya ke Madura. Namun ikan ini tidak bersikap puas, melainkan menunduk tubuhnya di hadapan Sunan Cendana, seakan-akan menawarkan punggungnya untuk ditumpangi. Dengan tenang dan penuh khusyuk, Sunan Cendana naik ke punggung ikan hiu tersebut, dan dengan izin Allah, hiu itu pun berenang membelah ombak, menyeberangkan beliau ke tujuan. Air laut pun menjadi tenang seketika, dan perjalanan beliau berlangsung dengan selamat dan cepat.
Konon warga yang melihat kejadian tersebut terperangah dan takjub. Sejak saat itu, nama Sunan Cendana semakin masyhur, tidak hanya sebagai ulama tetapi juga sebagai wali Allah yang memiliki karomah luar biasa karena kedekatan kepada Allah. Kisah ini menyimpan banyak pelajaran bagi umat. Tawakal sejati kepada Allah dapat membuka jalan yang tak terduga-duga. Makhluk Allah sekecil dan sebesar apapun pasti tunduk kepada kekasihnya. Ikan hiu yang biasanya ditakuti dalam karomah ini justru menjadi simbol pengabdian alam kepada wali Allah. Masyarakat Kuanyar hingga kini masih meyakini bahwa di Laut Selatan Madura ada penjaga gaib yang dahulu adalah ikan hiu pengantar Sunan Cendana. Bahkan beberapa nelayan percaya bahwa hiu tidak akan mengganggu warga Kuanyar karena adanya perlindungan spiritual dari wali tersebut. Saat ziarah ke makam Sunan Cendana di Desa Pereng Kuanyar, banyak peziarah mendoakan keselamatan untuk perjalanan laut dan laut menjadi bersahabat. Kisah ini juga sering diceritakan dalam pengajian dan tradisi lisan di daerah Kuanyar Madura. Dan sebagai penutup, kisah ini hidup dalam ingatan masyarakat Madura sebagai bukti bahwa alam pun tunduk pada kekasih Allah dan bahwa hikmah, kasih sayang, serta keimanan bisa menundukkan bahkan makhluk laut pun paling ditakuti akan tunduk. Terima kasih atas segala partisipasi dan waktunya untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi suri tauladan. Terima kasih kami ucapkan.